Halo, Capricorn. Wah, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Capricorn. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Capricorn. Jadi bisa cocok bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, mungkin vice versa atau bisa terbolak-balik ya. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke. Jadi, kita sekarang cek energi Capricorn ya. Dan orang yang difokuskan, kita cek energi Capricorn dan orang yang dealing dengan Capricorn ya, energi kamu dan energi dia juga, kita cek dia kayak gimana juga ya. Oke. Kita lihat. Oh, broken heart. What's happened? Kartunya kok sedih ya. Ini sih bisa kamu, tapi ya boleh vice versa ya, bisa kebalik mungkin dia, karena ini general reading. Ini ada water sign sih, Scorpio, Pisces, Cancer, terutama Cancer ya. Ada Pisces lagi. Ini Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Ini ada Taurus, Virgo ya. Bisa energi aja. Jadi kalau ini kamu ya, aku ngerasain ada kesedihan, ada kekecewaan, ada sakit hati ya, yang mungkin kamu alami. Siapa sih yang udah nyakitin kamu? Kok tega ya? Siapa ini yang udah bikin kamu kecewa? Aku ngerasa memang ada ya yang bikin kamu sakit hati, broken heart. Kamu merasa ya sedih lah, entah dengan kelakuannya, tingkah lakunya, atau ucapannya gitu. Beberapa ini mungkin ya kalian sudah berakhir, atau ya sulitlah berkomunikasi lagi dengan dia. Kamu kayak ngerasa udah gak semangat dengan dia, seperti ya aku menyerah, aku udah gak tahu gimana gitu. Tapi masih ada perasaan ke dia sih ya. Beberapa kalian itu masih kayak ada rasa untuk dia, bahkan masih ada koneksi. Ini beberapa kalian memang tidak diungkiri ya, kalau ya koneksi dengan dia itu kuat banget. Udah berjarak juga, atau menjauh, atau benar-benar jauh ya, ini kayak ngerasa deket gitu. Ada kerinduan juga ya, bisa vice versa. Sebenarnya orang itu juga rindu sama kamu. Tapi entah siapa di sini yang menyakiti, siapa yang tersakiti, kamu tetap aja ngerasa ya inginlah ada keadilan gitu. Kamu ingin ya yang menyakiti itu harusnya segeralah gitu ya dapat keadilan dari yang di atas. Kamu merasa kebenaran itu ya pengennya segera terungkap.
Hmm, aku ngelihat ini fase-fase yang nggak mudah ya. Mungkin beberapa sudah mengalami atau sedang mengalami fase nggak enak gini, nggak semangat. Ya kadang kamu kepikiran sih, aku lebih bagus fokus ke karirku, kerjaanku. Aku kayaknya lebih lebih fokus lah ke usaha, bisnisku, keuanganku. Cuma kan kita manusia kan punya perasaan ya, say. Jadi kadang ada aja rasa-rasa baper, galau. Ya kita kan manusia biasa gitu. Jadi kadang kamu mau sedih gitu ngeliat perlakuan orang ke kamu gitu. Entah dia, entah temanmu, keluargamu, atau rekanmu, atau siapa, kayak kamu ngerasa perlakuan mereka itu kok bisa ya bikin kamu sakit hati gitu. Hmm. Ya, jadi di sini tuh juga ada ya pesan semesta. Ketika satu pintu tertutup untuk kamu, atau ketika ada satu pintu kebahagiaan tidak diberikan ke kamu, sebenarnya ada pintu lain kok yang terbuka untuk kebahagiaan buat kamu gitu. Ya kalau nggak sama dia kan ada yang lain. Gitu say maksudnya. Atau ya entah siapa gitu yang kamu rasa udah nggak worth it, nggak layak lagi, udah lepasin ya. Nggak capek apa berjuang sendirian gitu kan. Apalagi ini ada orang yang manipulatif, ada orang yang ya entah siapa ya, bisa dia atau ini kebalikan juga bisa. Apapun itu, kalau kamu ngerasa kesempatan bersamanya atau ada kesempatan dengan sesuatu itu kayak tertutup buat kamu, ya ada kok kesempatan lain yang terbuka buat kamu. Cuma memang kamu perlu healing dulu ya, tenangkan diri dulu, supaya tidak salah memilih lagi, supaya tidak salah mengambil tindakan lagi. Ini beberapa kalian memang harus segera keluar dari zona nyaman. Jangan lagi terlalu lembek sama apapun. Jangan terlalu lembek sama seseorang. Bisa vice versa ya. Kita tuh harus bisa tegas lah. Sebenarnya udah sejauh apa kita bagus menyikapi hidup ini. Seperti itu. Ya kalau masalah kesakitan, kekecewaan, itu pasti ada aja. Cuma kalau kekecewaan yang sudah bertubi-tubi, apakah itu masih layak dikasih celah gitu. Ini beberapa kalian ada yang sampai ya pusing lah, stres lah mikirin dia atau mikirin apa gitu ya. Ada yang kamu pikirkan, entah mikirin kerjaanmu, usahamu, keuanganmu, ya ada aja yang bikin kamu tuh jadinya kepikiran. Mungkin Capricorn butuh jalan-jalan lah ya. Coba jalan-jalan dulu kak, kemana gitu. Kalau belum bisa kemana-mana ya jalan aja dulu depan rumah, keliling-keliling gitu. Ya nggak apa-apa, supaya relax ya. Oke, sekarang kita lihat perasaan dia ya. Perasaan dia ke kamu. Oke, perasaannya. Oh, ini ada Pisces. Why? Ada apa dengan Pisces? Libra, Gemini, Aquarius. Ada Gemini lagi ya. Gemini. Sesama Earth mungkin ada. Sesama Capricorn, Virgo, Taurus. Oh. Ada Pisces lagi. Ada Scorpio sama Cancer ya. Terutama Cancer sih. Baiklah. Perasaan dia, sebenarnya dia masih memikirkan kamu. Cuma dia kayak banyak pilihan ya. Atau
ya dia harus mempertimbangkan keputusan apa yang dia buat. Kalaupun udah ada keputusan itu semua udah dia pertimbangkan, ya. Tapi entah siapa di sini, entah dia, atau bisa kebalik, mungkin kamu, ya siapalah, kan bisa vice versa nih. Ada yang plan di sini, antara mau dengan enggak, gitu. Tapi ada juga yang kayak pakai topeng dalam artian dia mau loh sama kamu, dia sayangnya sama kamu, tapi yang dia perjuangin bukan kamu, say. Ya gitulah, sedih. Dia tuh berusaha melangkah ke depan. Dia ngerasa aku harus melepaskan perasaanku, aku harus meninggalkan koneksi ini. Aku perlahan menjauh, aku pergi gitu. Tapi dia masih menoleh ke kamu sebenarnya. Yakin gak yakin sih dia membuat keputusan itu, Capricorn, ya. Mungkin di sini beberapa, entah Capricornnya atau orang yang dealing dengan kamu, dia mikirin seseorang yang penting juga di hidupnya. Entah dia mikirin keluarga, dia rasa kamu dan keluarganya sama pentingnya, tapi dia rasa ya aku lebih bagus mendedikasikan diriku untuk keluarga. Tapi ada juga yang memang dia udah ada yang lain, dia rasa aku lebih bagus loyal sama yang lain. Atau ya entah dia udah terikat sama yang lain. Banyaklah ini, bisa tentang orang tua, anak, atau apa ya. Bisa juga ya dia fokusnya ke kerjaannya gitu. Jadi ya sebenarnya dia itu kadang anxiety, gelisah gitu ya. Anxiety itu ya orang-orang yang sering gelisah karena langkah yang dia ambil itu sebenarnya nggak sesuai dengan hati nuraninya. Kadang dia berpikir, intuisiku bilang ya, feelingku bilang aku harusnya gini gitu. Tapi mungkin dia belum bisa membedakan intuisi dan ego. Padahal intuisi itu kan petunjuk loh dari alam semesta, ilham, ya petunjuk-petunjuk dari yang di atas, yang tiba-tiba hadir di benak kita, itulah intuisi. Tanpa kita analisis dengan ego. Nah, kalau segala sesuatu yang dipertimbangkan, dianalisis, itu kan udah ego yang bermain. Jadi dia rasa ya ini feelingku, ini intuisiku, padahal itu ego. Ya. Itu sih. Dia kan di sini kayak cari aman gitu, atau dia maunya di zona nyaman, atau dia rasa ya kamu nggak terlalu penting. Ini beberapa ada orang yang datang pergi, atau ini kamu bisa juga ya. Entah siapalah di sini kayak gitu. Padahal ini masih saling cinta ya. Kamu sama dia masih saling sayang. Tapi kan kita hidup di dunia ini nggak berdua aja ya, say. Ada aja pengaruh lain. Pengaruh orang inilah, itulah, atau hal lain. Sedih sih. Dan sebenarnya dia itu pengen sih kayak, ya kamu maafin aku lah kalau aku belum sesuai harapanmu. Ada kok isi hatinya kayak gitu. Aku pengen sih minta maaf kalau aku belum sesuai harapan kamu. Iya, apalagi kalau memang kita beda gitu. Pola pikirmu, pola pikir aku tuh beda. Apalagi memang kalau perbedaannya mencolok. Nah, dia bukan tipe orang yang bisa berjuang. Jadi ya, kita bisa apa? Masa kamu berjuang sendirian? Tuh, oke?
Ada juga yang di sini memang ya udah, aku nggak mau kasih harapan palsu buat kamu. Daripada aku semakin menyakitimu, ya udah nggak usah. Tapi ada juga beberapa ini beradu ego atau ya kita konflik batin. Ya gitu sih. Mungkin harus ada salah satu yang mengalah. Tapi ada salah satu yang entah kamu ngerasa ya masa aku mengalah lagi gitu. Ini diantara kalian ada orangnya sabar. Ya manusiawi sih, kadang kan sabar itu juga capek ya, terus-terusan. Kita lanjut ya. Capricorn. Ya. Nah, ada Leo, Sagittarius, Aries. Ariesnya strong ya. Nah, Pisces ini kuat ya. Pisces. Ada sesama ini ya, elemen tanah. Sesama Capricorn, Taurus, Virgo. Ini ada lagi Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Ini Libra ya, Gemini, Aquarius. Jadi kamu tuh sebenarnya sakit hati, kecewa karena ini ada orang lain ya. Aku nggak tahu sih orang lain ini siapa. Bisa aja memang orang ketiga, bisa juga ya pihak lain gitu, entah keluarganya, rekannya, temannya atau siapa. Ada di sini yang dia tuh menyembunyikan sesuatu dari kamu. Di sana dia ada yang lain loh, gitu. Bisa vice versa. Jadi ini cinta yang bersegi-segi sih. Ada yang disembunyikan, entah cinta rahasia kalian atau dia menyembunyikan cinta rahasia. Entah dia dealing juga sama orang lain, entah dia masih belum selesai sama yang lain, gitu. Jadi ribet lah. Jadi kamu merasa mungkin aku harus buka lembaran baru. Bisa aja buka lembaran barunya ya sama yang baru aja, yang lebih jelas, yang lebih berkomitmen, gitu. Tapi ini beberapa ada yang kayak entah dianya atau kamu memang udah ada orang lain, jadi kayak ya mau buka lembaran baru gimana gitu. Ngerti kan? Aku ngerasain gitu, ada yang bersegi-segi cintanya. Jadi ya udah terlanjur nih sama orang lain, terus kalian punya hubungan atau cinta rahasia gitu. Tapi sulit bergerak kemana. Buka lembaran baru juga ya kan juga sama orang lain itu. Jadi apa yang mau dibuka lembaran barunya? Ya memang ribet lah kalau udah peta-peta ya. Itu beberapa aja sih. Ya pada intinya ini minimal segitiga ada. Pihak ketiga ini bisa seseorang yang lain atau keluarga gitu. Aku ngerasain sense seperti itu ya. Ada orang jauh ini ya, entah jauh di mana. Ada juga yang memang menjauh. Ini ada Gemini lagi. Gemini, Libra, Aquarius. Sepertinya ada yang mengendalikan dia, ya. Mungkin seseorang ini dikendalikan sama mamanya, gitu say. Atau dia dikendalikan papanya, atau dikendalikan orang di sisinya. Bisa juga keluarganya sendiri ya. Ya kayak ada urusan ke keluarga. Oke, ini tadi ada Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Terutama Pisces, Cancer, dan Leo juga ada. Ya, Leo. Oke. Libra juga. Jadi kayak
ini orangnya mungkin terlalu keras ya ke kamu. Entah keras ucapannya, tingkah lakunya, atau memang dia keras kepala, atau dia memang kayak dia tega loh sama kamu. Ada yang kejam di sini orangnya. Jadi kayak lucu aja. Kok bisa ya dia gitu? Aku merasa kita saling mencintai, tapi kamu kok tega kayak gini, kayak gitu. Ya hancur sih hati kamu. Tuh kan, broken heart. Bisa vice versa, mungkin Capricorn yang kecewa atau crosswatcher kecewa, ya. Terus, ya orang ini tuh tahu kok. Kadang kan dia galaukan kamu gitu. Apa aku terlalu kejam ya sama kamu, terlalu tega? Ya dia galau-galau gitu sih, kayak orang yang apa benar nih langkahku, apa benar keputusan yang aku bikin ke kamu, aku nggak bicara, nggak ketemu sama kamu tuh apa bagus gitu. Tapi gimana ya, aku tuh maunya gini gitu, pola pikirku tuh gini. Apalagi kalau ini memang dikendalikan seseorang, kamu dealing sama orang yang keras, tapi dia sebenarnya plain plan, karena kan bisa dikendalikan orang lain. Tuh, ada juga beberapa kalian ini twin flame, jadi saling pakai topeng. Entah, ya salah satunya adalah pakai topeng. Kayak ya diam-diam dia ngerasain koneksi kuat sama kamu, tapi dia tutupi itu, dia pakai topengnya, dia manipulasi perasaannya, dia manipulasi semua keadaan ini seolah-olah ya aku nggak ada rasa apa-apa sama kamu gitu. Jadi selama ini apa say? Dia udah bikin kamu baper, bawa perasaan. Selama ini kamu ngerasa kan dia tuh cinta sama kamu, tapi ternyata itu kok kayak harapan palsu gitu. Tuh sih. Akhirnya ya dia tersiksa sendiri. Dia yang pengen menjauh, tapi dia yang merindukanmu. Ini rindu banget loh sama kamu. Ya kalau kamu pernah up foto ya, Kak, dia mau lihat-lihat foto kamu. Ngecek-ngecek, mungkin ada stalking kamu kah di sosmed, atau ya ada foto kamu yang dia keep ya. Ya namanya juga rindu. Jadi lihat-lihat fotomu. Dan orang ini pasrah. Pasrah gitu. Kadang dia mikir sih. Ya kadang dia takut. Ada karma nggak ya buat aku? Nah, beberapa nih orangnya tahu tentang karma. Jadi kayak, aku pernah nyakitin kamu. Apa nanti di masa depan hidup aku akan buruk gitu. Jadi nih beberapa ada yang merasa, ya aku sebenarnya pengen banget minta maaf. Gitu. Tapi ada juga yang benar-benar, ya dia ngerasa bersalah tapi dia diem gitu. Diem aja. Mungkin dia minta ampun sama yang maha kuasa. Mungkin dia minta maafnya sama Tuhan gitu. Atau dia sampaikan permohonan maafnya melalui yang maha kuasa supaya disampaikan ke kamu, supaya mengetuk hati kamu buat maafkan dia gitu. Ya seperti itulah. Tapi ada di sini yang memang ya aku akan kembali lagi ya, karena kita belum benar-benar selesai. Perasaan aku belum habis ke kamu. Ada juga yang butuh gitu, yang ngerasa aja ya aku tuh kalau hadir lagi ya karena aku ngerasa kamu tuh bisa dimanfaatkan, karena kamu yang baik, kamu yang polos, bla bla bla. Ada yang gitu beberapa. Jadi bijak-bijaklah kalau orang ini hadir lagi ya. Apakah kamu mau tersakiti untuk kesekian kalinya? Ciao Bella. Nobita. Cuma ya keputusan kembali ke kamu ya. Kamu yang berhak mengambil keputusan hidupmu. Aku lanjut ya. Ini kita lihat outcome ya. Outcome. Capricorn. Oh, jumping card. Aku pilih beberapa aja ya.
thank you God. Nah, inilah. Kita lihat. Ada grief kan, kesedihan. Kamu sedih banget nih. Jangan-jangan ada yang baru terjadi ya. Atau udah terjadi sih. Kayak kamu udah ngerasa ya dia tidak setia. Dia tidak loyal sama kamu. Dia tidak perjuangkan kamu. Dia nggak yakin mungkin sama cinta kalian. Ya pada akhirnya kamu jadinya nggak yakin sama dia. Nih, kamu ngerasa semua tuh harusnya teratur, disiplin, semua tuh harusnya sesuai jalur. Tapi orang ini keluar jalur ya, orang ini melenceng gitu. Ada yang berubah. Entah siapa di sini, awalnya baik, bikin kamu baper, seolah-olah ngasih harapan, tapi semua itu palsu. Dia berubah jadi orang yang kayak nggak kamu kenal gitu. Atau memang ini bisa juga tentang keadaan, ya bisa aja orang ini perlahan berubah lagi menjadi lebih baik. Nah, ada transformasi. Kuat banget Scorpio ya, say. Jadi ada di sini transformasi. Bisa kayak kamu harus bertransformasi lah, ya. Hubungan ini, relasi ini, koneksi ini membuat kamu belajar mencintai diri sendiri. Kamu harus lihat value kamu, nilai diri kamu. Supaya orang menghargai kamu, supaya orang gak sepele sama kamu, ya naikinlah kualitas kamu. Mungkin udah saatnya kamu perbaiki diri, naikkan karirmu, naikkan usahamu, naikkan finansialmu, supaya orang-orang memandang kamu. Supaya gak ada lagi nih kayak gini nih, orang yang ngasih harapan palsu doang, yang nyakitin semena-mena. Ya, supaya kamu tuh gak dijadikan pilihan. Siapa sih yang mau jadikan pilihan? Pilihan kedua, cadangan lagi. Nah, kalau toh juga dia milih yang lain kan sakit banget gitu ya. Dia memihak yang lain. Jadi kalau kamu mau dijadikan nomor satu ya, kamu harus bisa menomorsatukan diri kamu. Nih, ada fear, ya, takut. Bisa aja memang orang ini perlahan akan bergerak ke kamu. Tapi takut gitu Kak, cemas, khawatir. Ya orang ini juga mungkin udah gak ada lagi keberanian menghadapi kamu. Karena dia tahu, kayaknya kamu udah marah ya, kamu udah kecewa banget sama aku. So, sebenarnya ada aja sih yang mau berkomunikasi atau memperbaiki hubungan dengan kamu. Tapi kalau pergerakannya lambat, ya ini nih, ada fear. Ada rasa takut. Ya namanya orang salah ya takut. Kalau benar kan ngapain takut gitu. So, ini buat Capricorn ya. Mungkin beberapa aja yang cocok. Bisa vice versa dengan cross watcher. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.